Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas mengenai materi bab pertama yaitu subbab A, kedatangan Jepang ke Indonesia dengan topik masuknya Jepang ke Indonesia, sambutan rakyat Indonesia, pembentukan pemerintahan militer, dan pemerintahan sipil. Materi yang pertama yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Pada 1938 sampai 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya. Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942, giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 14 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya Batavia atau Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942, menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati itu, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dikutip dari Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908 sampai 1945, karya Soehartono, pertemuan dilangsungkan di Kalijati pada 8 Maret 1942. Disepakati bahwa Angkatan Perang Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Karl van Starkenborgh-Stackelberg dan Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten yang merupakan komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang, hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Selanjutnya, sambutan rakyat Indonesia. Sambutan bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang awalnya disambut gembira oleh rakyat Indonesia karena Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan Jepang melakukan propaganda untuk menggalang dukungan rakyat. Awalnya kedatangannya di Indonesia, Jepang diterima oleh rakyat. Pada saat itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan Jepang melakukan propaganda saudara tua dan Pan-Asia. Dalam propaganda ini, sebagai Jepang digambarkan sebagai saudara tua yang hendak memperbaiki nasib bangsa Indonesia dan membebaskannya dari penjajahan Belanda. Pada mulanya, rakyat Indonesia dibiarkan mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia.
Para pemimpin perjuangan yang sebelumnya ditawan Belanda seperti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta juga dibebaskan dan diajak bekerja sama. Dalam propaganda ini disertai dengan propaganda 3A, yaitu propaganda yang menggambarkan bahwa Jepang pemimpin Asia dan Jepang pelindung Asia dan Jepang cahaya Asia. Gerakan 3A didirikan pada tanggal 29 Maret 1942. Pelopor gerakan 3A ialah Shimizu Hitoshi. Ketua gerakan 3A dipercayakan kepada Mr. Syamsuddin. Dalam propaganda ini, Jepang menyatakan bahwa bangsa-bangsa Asia termasuk Indonesia harus bersatu melawan penjajahan bangsa-bangsa Eropa dan bersatu di bawah kepemimpinan Jepang. Namun janji dan propaganda Jepang ini hanya alat untuk mencari dukungan dari rakyat Indonesia saja. Jepang tidak memenuhi janjinya hingga akhir Perang Dunia II. Saat Jepang sudah hampir kalah dari sekutu, pada penjelang kekalahannya barulah Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Materi selanjutnya, pembentukan pemerintahan militer. Pembentukan pemerintahan militer pernah terjadi di Indonesia, yaitu saat pendudukan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, Jepang melakukan pembentukan pemerintahan militer pada Januari 1942. Berawal dari datang dan daratan Jepang di Indonesia yang masuk melalui Ambon serta menguasai seluruh daerah Maluku, hingga selanjutnya daerah Tarakan di Kalimantan Timur dan Balikpapan juga dikuasai oleh Jepang pada 12 Januari 1942. Pada 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas. Wilayah kekuasaan Jepang sendiri meliputi Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah-daerah di luar Jawa telah dikuasai, Jepang kemudian memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada pertengahan tahun 1942, muncul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah penjajahan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran. Maka dari itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Seluruh wilayah kepulauan Indonesia bekas jajahan Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer, yaitu 1. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 atau Tomisudan untuk wilayah Sumatera yang pusatnya berada di Bukit Tinggi. 2. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 atau Asam Sudan untuk wilayah Jawa dan Madura yang pusatnya berada di Jakarta. Kekuatan militer di Jawa dan Madura kemudian ditambahkan dengan adanya Angkatan Laut atau Daini Nankenkantai. Ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang pusatnya berada di Makassar. Pembagian administrasi wilayah pendudukan itu terkait perbedaan kepentingan Jepang terhadap tiap-tiap daerah di Indonesia, baik dari segi militer maupun politik ekonomi. Lalu materi yang terakhir yaitu pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus tahun 1942, pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan, diantaranya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan. Pemerintahan daerah pada saat itu yang tertinggi adalah Shu atau Karisidanan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi, yaitu Yogyakarta dan Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Karisidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Shu yang dipimpin oleh seorang Shuchokan. Shuchokan ini memiliki kekuasaan seorang gubernur seperti pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintahan kedudukan Jepang dapat membuat sebuah kota yang dianggap memiliki posisi sangat penting sehingga menjadi daerah semacam daerah swatantra atau daerah ekonomi. Daerah ini disebut Tokubetsushi atau kota istimewa yang posisi dan kewenangannya seperti Shu di bawah langsung pengawasan Gunseikan. Sebagai contoh adalah wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Batavia. Fungsi utama dibentuknya Tonarigumi ini adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahannya, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antar tentara. Setiap satu Tonarigumi terdiri dari 10-20 kepala rumah tangga dan diketuai oleh Tonarigumicho dan diangkat oleh Kucho atau lurah. Nantinya setiap 5-6 Tonarigumi akan disatukan menjadi struktur yang lebih tinggi yang disebut Chonakai atau rukun kampung dan sekarang menjadi rukun warga. Chonakai itu sebenarnya ukurannya adalah satuan kampung atau satuan desa dan setiap Chonakai diharuskan melakukan Azozakai, yaitu rapat berkala tingkat Chonakai setiap sebulan sekali.
Lalu, jumlahnya sekarang sekitar 508.745 yang terdiri dari total 8.967.320 orang. Di Indonesia sendiri, Tonarigumi berubah menjadi rukun tetangga dan rukun warga, tetapi fungsinya bukan untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi, seperti untuk pembuatan kartu identitas, pengurusan kependudukan, pembuatan surat pernyataan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan dalam sistem politik pemerintahan di Indonesia, RT dan RW adalah struktur terendah dalam pemerintahan. RT dan RW di era modern ini tidak dibentuk atas dasar paksaan seperti pada masa pendudukan Jepang, tetapi lebih kepada sukarela warga. Jadi, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi kedatangan Jepang ke Indonesia. Semoga video ini bisa menambah pemahaman dan wawasan mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.